Satu keputusan bodoh senilai $1 juta berhasil memusnahkan imperium internet terbesar dalam sejarah manusia. Berhenti percaya bahwa Google mendominasi dunia saat ini murni karena kejeniusan teknologi mereka. Faktanya, raksasa bernilai ribuan triliun rupiah itu hari ini bisa ada hanya karena keangkuhan mutlak dan kebutaan strategi dari satu perusahaan penguasa masa lalu, Yahoo. Di balik logo ungu yang ikonik dan ceria ini, tersimpan kisah pengkhianatan, keserakahan, ego kepemimpinan, dan serangkaian keputusan bisnis paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah Silicon Valley. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam bagaimana sebuah perusahaan legendaris yang sempat bernilai $125 miliar perlahan-lahan hancur berkeping-keping hingga akhirnya dijual sebagai rongsokan digital yang tidak berarti. Kita kembali ke tahun 90-an, era di mana internet barulah sebuah rimba belantara yang membingungkan. Dua mahasiswa Universitas Stanford, Jerry Yang dan David Filo, menciptakan sebuah direktori web sederhana yang mereka namakan Yahoo. Dalam waktu singkat, Yahoo bukan sekadar situs web biasa. Mereka adalah pintu gerbang utama bagi siapa saja yang ingin menjelajahi dunia digital. Jika Anda ingin masuk ke internet, Anda harus melewati Yahoo. Model bisnis mereka sangat sederhana namun luar biasa mematikan pada masanya. Kumpulkan jutaan situs web ke dalam kategori-kategori rapi, biarkan pengguna mencari apa yang mereka butuhkan, dan monetisasi lalu lintas tersebut melalui iklan spanduk yang sangat mahal. Ketika gelembung.com meletus pada awal tahun 2000, saham Yahoo meroket tajam ke langit. Perusahaan ini mencapai nilai kapitalisasi pasar yang mencengangkan, yaitu $125 miliar. Mereka adalah raja yang tidak terbantahkan. Namun, di puncak kekuasaan inilah benih-benih kehancuran mulai ditanamkan melalui sebuah konsep yang kita sebut sebagai paradoks portal. Yahoo sangat terobsesi untuk menjadi sebuah portal media raksasa. Mereka ingin pengguna masuk ke situs mereka, membaca berita di sana, memeriksa cuaca di sana, bermain game di sana, dan yang terpenting, tidak pernah meninggalkan ekosistem Yahoo. Filosofi ini sangat berlawanan dengan esensi dasar dari mesin pencari yang efisien, yang seharusnya membantu pengguna menemukan informasi secepat mungkin lalu pergi meninggalkan situs tersebut. Disinilah malapetaka pertama yang sangat bersejarah terjadi. Pada tahun 1998, dua anak muda bernama Larry Page dan Sergey Brin mendatangi kantor pusat Yahoo. Mereka menawarkan sebuah algoritma pencarian baru yang revolusioner bernama PageRank. Mereka bersedia menjual teknologi ini secara penuh kepada Yahoo hanya dengan harga $1 juta. Angka yang sangat kecil bagi raksasa seperti Yahoo. Namun, manajemen Yahoo menolak mentah-mentah tawaran emas tersebut. Alasan mereka sangat ironis dan bodoh. Mesin pencari milik Page dan Brin terlalu cepat dan terlalu efisien. Petinggi Yahoo khawatir jika pengguna dapat menemukan informasi dalam waktu 1 detik, mereka akan segera meninggalkan portal Yahoo, yang berarti pendapatan iklan spanduk mereka akan anjlok. Yahoo lebih memilih mempertahankan direktori manual mereka yang lambat agar pengguna terus terjebak di dalam situs mereka. Teknologi $1 juta yang ditolak tersebut akhirnya dinamakan Google. Menyadari kesalahan fatal mereka beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2002, Yahoo mencoba memperbaiki keadaan. CEO Yahoo saat itu, Terry Semel, seorang mantan eksekutif Hollywood yang tidak memahami teknologi secara mendalam, mencoba bernegosiasi untuk membeli Google. Kali ini, Google bukan lagi startup kecil yang murah. Larry Page dan Sergey Brin meminta harga $3 miliar. Terry Semel sempat ragu dan menunda keputusan untuk berpikir ulang. Ketika Semel akhirnya kembali ke meja perundingan dan setuju dengan angka $3 miliar, pendiri Google telah menaikkan harga mereka menjadi $5 miliar. Semel, yang didorong oleh ego korporasi yang terluka, menolak kesepakatan tersebut karena selisih $2 miliar. Keputusan keras kepala ini secara resmi menandatangani surat kematian Yahoo secara perlahan, karena beberapa tahun kemudian, Google bertransformasi menjadi monster teknologi yang nilainya melampaui ratusan kali lipat dari harga yang diminta saat itu. Namun, kebodohan strategi Yahoo tidak berhenti di situ saja. Mereka seolah-olah memiliki bakat alami untuk menolak kesuksesan masa depan. Pada tahun 2006, sebuah platform media sosial baru yang sedang naik daun bernama Facebook menarik perhatian dunia. Yahoo melihat peluang ini dan mengajukan penawaran akuisisi senilai $1 miliar kepada Mark Zuckerberg yang saat itu masih sangat muda. Zuckerberg dan dewan direksinya sebenarnya sudah hampir menyetujui kesepakatan tersebut. Namun, tepat sebelum kontrak ditandatangani, Yahoo merilis laporan pendapatan kuartalan yang buruk, yang menyebabkan harga saham mereka turun drastis. Alih-alih mempertahankan komitmen awal mereka untuk menunjukkan etikat baik, Terry Semel justru secara sepihak memangkas penawaran akuisisi dari $1 miliar menjadi $850 juta saja. Merasa dihina dan tidak dihargai, Mark Zuckerberg secara dramatis merobek proposal tersebut di depan wajah para eksekutif Yahoo. Hingga hari ini, Facebook telah menjelma menjadi Meta, sebuah imperium media sosial global bernilai triliunan dolar, sementara Yahoo kehilangan kereta tercepat menuju masa depan media sosial. Memasuki tahun 2008, Yahoo yang mulai kehilangan pangsa pasar mesin pencari dari Google mendapatkan sebuah pelampung penyelamat yang sangat besar. Microsoft, yang sangat panik melihat dominasi Google yang semakin tidak terkendali, mengajukan penawaran akuisisi yang sangat agresif untuk membeli Yahoo seharga $44,6 miliar. Penawaran ini bernilai jauh di atas harga pasar saham Yahoo saat itu. Namun, Jerry Yang, sang pendiri yang kembali menjabat sebagai CEO, menolak penawaran tersebut karena ikatan emosional dan keyakinan tidak realistis bahwa Yahoo masih bisa bangkit sendiri. Penolakan ini memicu kemarahan besar dari para pemegang saham. Ketika krisis finansial global menghantam pada akhir tahun tersebut, harga saham Yahoo terjun bebas ke titik terendah sepanjang sejarah, membuktikan bahwa penolakan terhadap Microsoft adalah salah satu blunder finansial terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang CEO di Silicon Valley. Dalam upaya terakhir yang sangat putus asa untuk menyelamatkan kapal yang mulai tenggelam ini, Dewan Direksi Yahoo menunjuk Marissa Mayer, salah satu eksekutif wanita paling bersinar dari Google, sebagai CEO baru mereka pada tahun 2012. Mayer datang dengan reputasi besar dan strategi yang agresif. Ia mencoba mengubah Yahoo dari perusahaan portal yang usang menjadi perusahaan teknologi berbasis ponsel pintar.
Strateginya adalah melakukan akuisisi massal terhadap puluhan startup kecil dengan harapan menemukan produk revolusioner berikutnya. Salah satu taruhan terbesarnya adalah membeli platform blogging Tumblr senilai 1,1 miliar dolar pada tahun 2013. Namun, strategi akuisisi buta ini berakhir dengan bencana total. Yahoo tidak tahu bagaimana cara memonetisasi Tumblr tanpa merusak komunitas aslinya. Perbedaan budaya korporasi yang sangat tajam membuat para kreator dan pengguna Tumblr pergi secara massal. Beberapa tahun kemudian, Yahoo harus menghapus nilai aset Tumblr secara drastis dan akhirnya menjual platform tersebut dengan harga yang sangat mengenaskan, yaitu kurang dari 3 juta dolar. Mayer juga gagal menyatukan berbagai lini bisnis Yahoo yang saling tumpang tindih, menyebabkan moral karyawan runtuh dan kepergian talenta-talenta terbaik mereka. Pukulan terakhir yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa reputasi Yahoo terjadi di akhir masa jabatan Mayer. Terungkap ke publik bahwa Yahoo telah mengalami 2 kebocoran data terbesar dalam sejarah internet, di mana informasi pribadi dari 3 miliar akun pengguna mereka berhasil diretas dan dicuri oleh peretas yang disponsori oleh negara. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa manajemen Yahoo telah mengetahui peretasan ini selama bertahun-tahun namun memilih untuk menyembunyikannya dari publik demi menjaga proses negosiasi penjualan perusahaan yang sedang berlangsung. Ketika skandal ini meledak, nilai tawar Yahoo hancur seketika di mata calon pembeli. Pada tahun 2017, raksasa telekomunikasi Verizon akhirnya membeli bisnis inti internet Yahoo dengan harga yang sangat memprihatinkan, yaitu hanya 4,8 miliar dolar. Angka ini merupakan penurunan yang sangat tragis dari nilai puncak mereka yang sempat menyentuh 125 miliar dolar, atau dari tawaran Microsoft yang senilai 44 miliar dolar. Kisah runtuhnya Yahoo adalah sebuah peringatan keras bagi seluruh dunia bisnis modern. Ini adalah bukti nyata bahwa di dunia teknologi yang bergerak sangat cepat, keangkuhan, penolakan untuk beradaptasi, dan ketidakmampuan untuk melihat nilai masa depan dari sebuah inovasi baru adalah formula mutlak menuju kepunahan massal. Yahoo mati bukan karena kekurangan uang atau sumber daya manusia, melainkan karena mereka terlalu sibuk melindungi bisnis masa lalu mereka hingga mereka gagal melihat bahwa masa depan sedang dibangun tepat di depan mata mereka.